Dulu ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan dan sebagai pelindung di kampung-kampung. Ondel-ondel dianggap sebagai leluhur yang melindungi turunannya. Ya, ondel-ondel sudah menjadi warisan budaya Betawi yang harus lestari dan ditempatkan pada nilai yang semestinya. Tapi sudah tidak asing lagi nampaknya ketika kita melihat warisan budaya ini digunakan untuk mengamen. Apalagi jika dilakukan oleh anak di bawah umur. Lalu seharusnya seperti apa dan bagaimana solusinya? Ya, hari ini tanggal 9 Januari 2022 masih terlihat berseliweran ondel-ondel di daerah Kecamatan Pasarbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Mahbub Sultani, NIM 21090870062, jurusan Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Ihsana El Kuluko. Menguak fenomena anak ondel-ondel. Seperti yang dikatakan di awal tadi sebagai penolak bala, tidak heran bila ada unsur mistis di dalamnya. Namun ondel-ondel memiliki makna simbolis, yaitu menyimpan kearifan untuk menjunjung hidup bersih dari kejahatan dan sebagai pengingat untuk melenyapkan sesuatu yang merusak tatanan hidup. Seiring berjalannya waktu, seni pertunjukan ondel-ondel tidak hanya untuk menolak bala, tapi mulai menjadi bagian dalam semarak pesta rakyat, menyambut tamu kehormatan, arak-arakan pengantin sunat, dan acara pernikahan. Musik mengiring ondel-ondel terdiri dari gendang tepak, gendang kempul, kenong kamong, krecek, gong, dan trompet. Ada pula yang mengiringinya dengan pertunjukan pencak silat Betawi. Lalu pada masa Gubernur Ali Sadikin, ondel-ondel diangkat menjadi kesenian Betawi. Tujuannya untuk menaikkan citra masyarakat Betawi dengan ciri khasnya yang menjadikan DKI Jakarta sebagai kota tujuan wisata. Sejak saat itu, ondel-ondel berfungsi sebagai seni pertunjukan yang menghibur. Adapun ondel-ondel sebagai pajangan, peletakannya di sebelah kiri dan sebelah kanan pintu masuk. Namun maraknya fenomena ondel-ondel yang dimainkan oleh anak untuk mencari uang bak pengamen menjadi perhatian tersendiri bagi semua kalangan. Sebab yang memerankan ini adalah anak yang masih dalam usia sekolah. Seperti MZ, AL, dan PJ, mereka adalah siswa sekolah dasar di pinggiran Jakarta yang menjadikan ondel-ondel sebagai pengamen. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, apakah mengganggu waktu belajar anak tersebut? Karena anak yang masih sekolah perlu waktu belajar dan bermain bersama anak seumurannya. Untuk mengetahui jelasnya, saya sudah melakukan wawancara eksklusif dengan anak yang mengamen menggunakan ondel-ondel. Berikut adalah wawancaranya. Jadi kalau ngamen ondel-ondel kayak gitu sebenarnya ganggu waktu belajar kamu gak sih? Iya sih, tapi saya juga butuh buat kebutuhan sehari-hari, jadi ya main ngarep ondel-ondel. Enggak sih, soalnya kan saya kalau narik ondel-ondel itu pulang sekolah. Biasanya sih abis pulang sekolah. Pulang sekolah. Kalau gitu kelilingnya kemana aja biasanya? Kelilingnya biasanya ke Pasar Cibubur, kalau nggak Pasar Rebo. Pinggir jalan yang ramai, kalau nggak daerah-daerah kampung yang ramai juga sih. Oh gitu. Jadi kalau misalnya keliling ondel-ondel gitu, biasanya kamu berapa orang? Biasanya sih 4 orang, 2 orang aja. Biasanya sih sekitar 3 sampai 4 orang. Nah, kalau 4 orang kayak gitu nanti pembagian hasilnya gimana? Jadi kayak
yang bawa ondel-ondel lebih banyak sama yang nyerkin duit lebih sedikit. Biasanya sih kayak saya 10.000, yang gedenya 50.000. Kadang rata, kadang juga ada yang lebih gede atau ada lebih kecil. Terus kalau misalnya untuk ondel-ondel sendiri kamu buat sama teman-teman kamu atau sewa? Bikin, disewa. Saya buat sendiri. Harga sewanya berapa per harinya? Biasanya sih 25, kalau nggak 25, 24. Kamu tahu nggak sih kalau ondel-ondel itu kalau dibuat ngamen sebenarnya nggak boleh? Iya sih tahu ya, tapi gimana lagi? Ya sebenarnya nggak boleh. Iya sih emang nggak boleh, tapi kan buat mencukupi kehidupan sehari-hari. Kalau dapat uang itu biasanya buat apa? Buat makan, kalau enggak ya buat jajan. Biasanya sih buat beli jajanan, buat makanan, jajanan, kalau nggak buat beli rokok. Terkait masalah penghasilan bisa jadi itu hal baik, tetapi kalau kita melihat tumbuh kembang anak itu akan menjadi masalah karena masa-masa anak mereka akan terenggut. Ketika mereka pulang sekolah harusnya diisi dengan istirahat atau bermain, dia harus bekerja. Nah, itu yang akan menjadi masalah di kemudian harinya. Isu penertiban pengamen ondel-ondel sejatinya telah bergulir lama. Basuki Cahayapurnama atau kita kenal sebagai Ahok menjabat Wagub DKI 2014 silam telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Polda Metro Jaya untuk penertiban PMKS termasuk pengamen ondel-ondel di dalamnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan melarang ondel-ondel sebagai sarana mengamen adalah bentuk apresiasi terhadap budaya. Beliau menjelaskan ondel-ondel sebagai warisan budaya Betawi harus ditempatkan di tempat yang tinggi, tidak digunakan untuk mengamen. Pelarangan mengamen dengan ondel-ondel diambil Pemprov DKI Jakarta karena banyaknya gangguan dari pengamen ondel-ondel di pinggir jalan sehingga pertunjukan yang dulunya dianggap sakral kini dinilai sebagai gangguan oleh banyak masyarakat. Pemprov DKI Jakarta memberikan sosialisasi larangan ondel-ondel dijadikan sebagai sarana pengamen melalui akun resmi Instagram Satpol PP DKI Jakarta yaitu @satpolpp.dki pada Rabu 24 Maret 2021 lalu. Berikut adalah postingannya. Dalam unggahan di akun ini disebutkan bahwa ondel-ondel perlu dijaga dan dilestarikan dari tangan-tangan sekelompok orang yang menggunakan ondel-ondel sebagai sarana mengamen, mengemis, dan meminta uang. Perda sanksi yang digunakan adalah Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah menegakkan penerapan kebijakan Jakarta Bebas Anak Jalanan melalui Dinas Sosial di mana secara teknis menerjunkan petugas P3S atau pelayanan, pengawasan, dan pengendali sosial. Nah, petugas P3S ini menyebar di perempatan jalan dan keramaian yang biasanya digunakan sebagai tempat mangkal anak-anak jalanan. Namun tidak hanya di tengah kota tetapi juga di pinggiran Jakarta agar bisa menyeluruh. Selanjutnya adalah berkoordinasi dengan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan keluarga yang di dalamnya terdapat anak-anak putus sekolah dan memiliki permasalahan sosial agar dapat memberikan pengasuhan yang baik. Keluarga sebagai pilar utama perlindungan anak diharapkan menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak. Yang selanjutnya adalah menghimbau masyarakat untuk membantu mengawasi. Jadi apabila ditemui ondel-ondel yang dijadikan pengamen, bisa memfoto lalu melaporkannya ke aplikasi Jaki dengan menyebutkan lokasi dan waktu kejadian. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.